Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang bela negara. Negara adalah suatu organisasi yang diduduki atau ditempati oleh sekelompok manusia di wilayah tertentu dan mereka patuh dan taat terhadap suatu peraturan yang sama. Suatu negara memiliki beberapa unsur agar mereka dikatakan menjadi negara. Unsur yang pertama adalah adanya daerah atau batas-batas wilayah. Unsur yang kedua adalah adanya rakyat yang menetap. Unsur yang ketiga adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Unsur yang keempat adalah adanya pengakuan dari negara lain. Negara adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakatnya untuk membela negaranya dari ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman luar negeri. Motivasi masyarakat dalam melakukan pembela negara adalah bukan karena undang-undang, karena kesadaran dari dalam diri mereka sendiri, yaitu untuk mengupayakan negara agar tetap aman dan sejahtera. Negara dilakukan karena adanya ancaman, yaitu suatu usaha baik dalam negeri maupun luar negeri yang dianggap membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Yang saya sampaikan tadi merupakan suatu contoh berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya yaitu bentuk ancaman, yaitu bentuk ancaman militer. Ancaman ini merupakan suatu ancaman yang menggunakan senjata untuk merusak sebuah kedaulatan negara. Contoh ancaman militer ada blokade, spionase, sabotase, agresi, dan invasi. Kemudian adanya ancaman non-militer. Apa sih contoh ancaman non-militer itu? Adanya pengaruh budaya global, pengaruh ekonomi, penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan NKRI. Peran TNI. Peran TNI. Di sini kita akan membahas peran TNI yaitu tentang cara menghadapi ancaman militer. Sistem pertahanan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan dukungan oleh komponen cadangan dan komponen pendukung TNI melakukan operasi militer untuk perang. Pentingnya masyarakat dalam bela negara. Masyarakat merupakan suatu komponen penting, yaitu masyarakat mampu mencegah sebuah ancaman. Contohnya masyarakat dapat mencegah sebuah efek negatif dari globalisasi. Kemudian masyarakat dapat mencegah ancaman yang berasal dari dalam negeri. Contohnya seperti korupsi, masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Itu upaya masyarakat dalam pembelaan negara. Yang pertama adanya pendidikan kewarganegaraan. Masyarakat sejak dini, sejak anak-anak sudah diajarkan yaitu tentang materi kewarganegaraan dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Hal itu untuk membuat kesadaran dari diri sendiri untuk mencintai negaranya. Yang kedua, pelatihan dasar militer. Yang ketiga yaitu masyarakat mampu melakukan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Contohnya seperti guru. Guru mendidik muridnya agar dapat berkembang sesuai dengan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, tindakan pelajar dalam upaya bela negara. Tidak terlibat dalam kasus narkoba. Belajar yang rajin, berprestasi, dan menghormati teman, perbedaan. Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh pelajar yaitu aktif berorganisasi, aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler,
Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sifat negara yang pertama yaitu memaksa. Memaksa untuk apa? Memaksa agar masyarakat mematuhi peraturan dalam undang-undang yang telah dibuat. Yang kedua adalah monopoli. Monopoli ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah mencakup semua peraturan undang-undang yang berlaku bagi semua. Fungsi negara melaksanakan penertiban dalam masyarakat, yaitu untuk mencegah terjadinya bentrokan dan pertikaian dalam masyarakat, harus melaksanakan penertiban dengan mengatur hubungan masyarakat. Selanjutnya adalah melaksanakan pertahanan dan keamanan. Untuk mencegah terjadinya penggulangan berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tuntutan dari luar maupun dalam negeri. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan. Keadilan merupakan hak bagi setiap manusia, dan setiap manusia memperoleh keadilan, mendapatkan hak-haknya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan.